Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuka wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa azzana raikul akibah fa inna ahzanal kalabihi kalamullah wa akhirul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin teman-teman yang berbahagia, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk mengingat nikmat Allah. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Zalalah yang telah memberikan begitu banyak rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah katakan dalam Al-Quran, fa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, usai kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Hadirin teman-teman yang berbahagia, hari ini kita hidup di zaman serba cepat, serba digital, dan serba overthinking. Banyak dari kita yang sibuk ngejar validasi dari likes dan followers, tapi lupa ngecek kondisi hati sendiri. Imam Al-Ghazali, ulama besar dalam Islam, mengingatkan kita bahwa hati juga bisa kena penyakit, bukan cuma tubuh. Penyakit hati seperti iri, sombong, benci, cinta dunia yang berlebihan itu diam-diam merusak hidup kita dari dalam. Dan bahayanya, penyakit hati itu bukan cuma bikin hidup kita sengsara di dunia, tetapi bisa bikin kita gagal total di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Asy-Syam ayat 9-10 berfirman, yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Artinya, kebahagiaan sejati itu bukan soal punya banyak uang atau viral di medsos, tetapi seberapa bersih dan sehat hati kita. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa siapapun yang ingin hidup bahagia baik di dunia maupun di akhirat harus belajar mengobati hatinya dari sekarang. Karena nggak ada satupun dari kita yang benar-benar bebas dari penyakit hati. Nabi Muhammad adalah contoh nyata manusia yang akhlaknya luar biasa. Allah sampai memujinya dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Bahkan Aisyah pernah berkata, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Buat kita yang ngaku cinta Nabi, sudah sepantasnya kita juga meniru akhlaknya. Tetapi Nabi juga bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Jadi makin baik akhlak kita, makin dekat kita dengan misi kenabian. Untuk bisa memperbaiki diri, akhlak dan hati, kata Imam Al-Ghazali, kuncinya adalah latihan. Sama seperti belajar skill atau ngembangin diri, butuh proses. Misalnya, kalau kita mudah marah, kita harus melatih diri buat sabar. Kalau suka iri, belajar bersyukur dan mendoakan orang lain. Dan kalau susah memaafkan, coba ingat kebaikan orang, bukan cuma kesalahannya. Semua ini butuh niat kuat dan bantuan Allah. Maka dari itu, jangan lupa minta pertolongan Allah lewat doa, zikir, dan muhasabah setiap hari. Generasi Z itu cerdas, kritis, dan cepat tangkap. Tapi jangan sampai kita cuma fokus upgrade teknologi tanpa upgrade hati. Karena sehebat apapun kita, kalau akhlak kita rusak, hidup jadi semu. Dunia mungkin bisa kita menangkan, tetapi akhirat bisa kita lewatkan. Ayo mulai dari sekarang, rawat hati, bersihkan jiwa, dan jadikan akhlak mulia sebagai lifestyle. Karena akhlak yang baik bukan hanya membuat kita disukai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin teman-teman yang berbahagia, terkadang kita merasa akhlak itu cuma soal sopan santun. Padahal akhlak mencakup cara kita berpikir, bersikap, berinteraksi, bahkan bagaimana kita merespon emosi. Misalnya, saat ada orang yang nyebelin, apakah kita langsung balas dengan kata-kata kasar? Atau kita bisa menahan diri memilih respon yang dewasa?
Rasulullah SAW pernah ditanya tentang apa itu agama, dan beliau menjawab, agama adalah akhlak yang baik. Bahkan beliau mengulanginya sampai 3 kali, seolah ingin menegaskan betapa pentingnya akhlak dalam menjalani agama. Imam Al-Ghazali juga membandingkan pengobatan hati dengan pengobatan tubuh. Kalau tubuh kita sakit, kita buru-buru cari obat atau ke dokter. Tapi kalau hati kita sedang kotor karena dengki, sombong, malas ibadah, atau cinta dunia, kita sering cuek. Padahal penyakit hati justru jauh lebih berbahaya karena bisa membinasakan hidup kita yang abadi di akhirat. Itulah sebabnya beliau menekankan bahwa ilmu tentang pengobatan hati dan ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim yang berakal sehat. Akhlak juga menentukan beratnya amal kita di akhirat. Nabi bersabda, timbangan paling berat di hari kiamat adalah takwa kepada Allah dan akhlak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Artinya, sholat, puasa, dan ibadah lainnya akan lebih bermakna kalau dibarengi dengan akhlak yang mulia. Sebaliknya, orang yang banyak ibadah tapi lisannya suka menyakiti atau suka merendahkan orang lain, bisa saja amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah. Generasi kita harus sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Kalau kita terus sibuk mengejar pencapaian dunia tapi melupakan kebersihan hati kita, bisa kehilangan arah. Banyak anak muda yang stres, cemas, merasa kosong padahal secara materi mereka tercukupi. Bisa jadi itu karena hati kita kotor dan butuh atau detox spiritual. Dengan memperbaiki akhlak dan menjaga hati tetap bersih, kita akan lebih tenang, bahagia, dan punya koneksi yang kuat dengan Allah. Teman-teman yang berbahagia, akhirnya mari kita ambil pesan penting dari ceramah hari ini. Upgrade hati itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Kita nggak bisa jadi pribadi yang sukses dunia tanpa mengolah hati dan memperbaiki akhlak. Jadikan momen ini titik balik untuk memulai menyucikan hati, menumbuhkan sifat sabar, jujur, rendah hati, dan peduli sesama. Karena pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukan popularitas atau kekayaan, tetapi hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.